Dalam setiap perayaan Natal, nama-nama besar selalu disebut, Maria, Gembala, dan orang Majus. Tetapi ada satu pria yang hampir tidak pernah dibahas, tidak pernah menjadi pusat cerita, tidak menjadi sorotan, tidak mendapat panggung, bahkan dalam banyak lukisan Natal ia hanya berdiri di sudut tanpa suara. Padahal, tanpa dirinya, Natal tidak akan pernah terjadi. Namanya Yusuf, bukan imam, bukan raja, hanya tukang kayu sederhana. Namun kepada dialah Allah mempercayakan tugas mengasuh anaknya yang tunggal. Bagaimana rasanya menjadi pria yang harus menjaga Mesias sebelum dunia mengenalnya? Mari kita lihat Natal dari sudut pandang Yusuf. Inilah fakta Alkitab, Natal dari perspektif Yusuf. Yusuf, pria yang terluka namun dipilih Allah. Matius 1 ayat 18-19. Bayangkan tunanganmu tiba-tiba mengandung dan kamu tahu itu bukan karena dirimu. Rasa kecewa, malu, sakit hati, dan pengkhianatan pasti menghantam tanpa ampun. Menurut budaya Yahudi saat itu, Yusuf memiliki hak penuh untuk menuntut hukuman publik bagi Maria, bahkan dirajam sampai mati. Namun, Alkitab mencatat, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Yusuf bukan pria pasif. Ia pria yang terluka, tetapi tetap memilih untuk melindungi. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia memilih kasih di atas ego. Dalam hal ini, Yusuf mengajarkan kita bahwa ketika hati tersakiti, maka cara kita merespon akan jauh lebih penting daripada apa yang kita rasakan. Yusuf hancur, tetapi tetap melindungi. Ia patah hati, tetapi tetap mengasihi. Anda butuh didoakan. Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Yusuf, ketaatan yang tidak populer tetapi berharga di mata Allah. Matius 1 ayat 20-24. Di tengah badai pergumulannya, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Pada saat itu, Yusuf tidak berdebat, tidak meminta penjelasan tambahan, tidak berkata, "Tapi bagaimana nanti kalau orang-orang tahu?" Ia tidak menunda sampai semuanya masuk akal. Alkitab mencatat dengan sangat sederhana namun begitu dahsyat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yusuf taat, bahkan sebelum ia paham. Ketaatan Yusuf lebih cepat daripada logikanya menangkap seluruh rencana Allah. Inilah pelajaran besar Natal yang sering terlupakan. Natal bukan hanya tentang mukjizat besar yang terlihat secara spektakuler, tetapi juga tentang ketaatan diam-diam yang menyenangkan hati Allah. Kadang perintah Tuhan datang sebelum penjelasan datang, dan melalui Yusuf, kita belajar untuk taat terlebih dahulu dan mengerti belakangan. Yusuf, pemimpin keluarga yang menjaga masa depan Sang Mesias. Matius 2 ayat 13-14. Kelahiran Yesus bukan akhir dari tugas Yusuf, melainkan awal dari tanggung jawab terbesarnya. Begitu Yesus lahir, ancaman langsung muncul. Herodes berusaha membunuh bayi Mesias, dan Allah mempercayakan keselamatan Sang Juru Selamat dunia bukan kepada raja, bukan kepada imam, bukan kepada orang berpendidikan tinggi, tetapi kepada sang tukang kayu sederhana dari Nazaret. Bayangkan, di tengah malam Yusuf terbangun oleh perintah Tuhan, lalu segera menuntun Maria dan bayi Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Ini bukanlah perjalanan yang nyaman, melainkan keputusan yang penuh resiko, penuh kelelahan, dan ketidakpastian. Tetapi dari sudut pandang Allah, seolah Dia berkata, "Akulah yang memilih Yusuf untuk menjaga anak itu." Allah tidak membutuhkan panggung untuk mengukur nilai seseorang. Dia menghargai kesetiaan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Hal ini bukanlah impian ideal seorang pria dalam membangun keluarga yang diidamkan Yusuf. Tetapi Yusuf melakukannya tanpa keluhan, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Dan melalui kesetiaannya, rencana keselamatan Allah tetap berjalan. Kitab-kitab Injil tidak mencatat satu kata pun yang keluar dari mulut Yusuf. Namun Yusuf bertanggung jawab membesarkan Yesus. Dari perannya, kita mendapatkan teladan seorang pria yang memimpin tanpa sorotan, mengasihi tanpa pengakuan, mengorbankan diri tanpa tepuk tangan, dan melayani keluarga tanpa panggung. Ya, Yusuf tidak memegang bayi Mesias di panggung sejarah,
tetapi ia memegang peranan besar di hati Allah. Natal bukan hanya kisah keajaiban, tetapi kisah ketaatan diam-diam. Natal bukan hanya kisah mereka yang bersuara lantang, tetapi juga mereka yang setia dalam kesunyian, yang memilih taat saat tidak ada yang menonton. Hari ini, mungkin Anda seperti Yusuf. Trofi Anda tidak terlihat, perjuangan Anda tidak didengar, dan pengorbanan Anda mungkin tidak dihargai. Tetapi Allah melihat, Allah tahu, dan mungkin Anda sedang memegang peran besar di hati Allah tanpa Anda sadari. Jika kisah Yusuf mengingatkanmu bahwa taat kepada Tuhan tidak selalu mudah dan kadang terasa sunyi, ingatlah bahwa kamu tidak harus berjalan sendiri. Bila kamu sedang bergumul dalam keluarga, pekerjaan, masa depan, atau keputusan besar dalam hidup, maka hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di 0822 1500 2424. Tim pendoa kami siap mendengarkan, melayani, dan menguatkan, juga berdoa untuk Anda. Selamat Natal! Kiranya kelahiran Yesus memenuhi hidupmu dengan damai, sukacita, pengharapan baru, dan langkah iman yang semakin teguh. Tuhan Yesus memberkati.